Kabar penangkapan Firza Hussein disampaikan pengacaranya Aldwin Rahardian, seperti dikutip dari situs detik.com. Aldwin mengatakan kabar penangkapan ia terima dari Ibu Firza yang menyebut polisi membawa Firza ke Polda Metro Jaya. Polisi sejauh ini belum membenarkan ataupun membantah soal kabar penangkapan Firza Hussein. Eko, Alvin, dan Rahmawati Soekarno Putri. Ketujuh nama itu adalah Kiflan Zain, Aditya Warman, Ratna Sarumpait, Firza Hussein. Saat ini, kepolisian masih menelusuri kebenaran rekaman percakapan WhatsApp tersebut serta menyelidiki siapa penyebarnya. Firza Hussein sempat menampakkan diri ke publik saat ikut rombongan tersangka dugaan makar bertemu pimpinan DPR pada 10 Januari 2017 lalu. Firza datang bersama Kiflan Zain dan Rahmawati Soekarno Putri. Sementara itu, pengacara Firza, Aldwin Rahardian, mengatakan Firza diamankan polisi pada Selasa siang di rumahnya terkait kasus makar. Polisi menduga Firza sebagai pengumpul dana makar. Lalu siapa sebenarnya sosok Firza Hussein? Ia adalah Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana (SSC). Menurut Firza, SSC dibentuk atas kegelisahan melihat carut-marutnya perkembangan bangsa ini. Firza boleh saja mengaku sebagai ketua yayasan. Namun, pernyataan Firza ini mendapat tentangan dari Tommy Soeharto. Tommy justru melayangkan somasi kepada Firza. Melalui kuasa hukumnya, Erwin Kalo, Tommy Soeharto melayangkan somasi pada 20 Desember 2016 lalu. Pasca penetapan Firza Hussein menjadi tersangka dugaan makar. Somasi berisikan agar Firza Hussein tidak lagi menghubungkan nama Tommy Soeharto dengan Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana. Selain itu, kuasa hukum Tommy juga meminta Firza tidak menggunakan nama, foto, dan menyebarkan informasi dengan mencatut nama Tommy untuk kepentingan apapun. Apabila somasi tidak diindahkan, Tommy Soeharto akan menempuh jalur hukum. Ini tanpa persetujuan beliau. Oke. Jelas tanpa persetujuan beliau. Makanya kalau pakai persetujuan ngapain beliau suruh somasi? Ya kan, ini kan foto-foto beliau, ini nggak ada yang benar. Tanpa persetujuan beliau, ya kan. Nah, ini maunya apa juga beliau nggak ngerti. Tetapi pertimbangan kami bahwa kasihan masyarakat yang salah ya. Hingga saat ini, polisi masih terus mengembangkan kasus dugaan makar. Tidak tertutup kemungkinan polisi akan menetapkan tersangka baru seiring dengan berkembangnya penyidikan. Tim Liputan Kompas TV. Alot, karena kan mereka datang tiba-tiba, sementara kan penggeledahan itu prosesnya saya harus didampingin pengacara. Cuman mereka memaksa untuk saya nggak usah didampingin pengacara. Jadi tadi itu yang menyebabkan agak alot. Mereka memaksa bagaimana, Ibu? Memaksa untuk masuk ke rumah secara paksa. Oh, langsung? Iya, nggak usah nunggu pengacara. Dan yang ininya, rumah ini kan bukan rumah saudara Firza ya, ini rumah orang tuanya. Permintaan saya sih hanya menunggu pengacara, tapi mereka nggak mau sabar. Tapi mereka sempat menunjukkan surat? Mereka menunjukkan surat penggeledahan atas dugaan kasus makar. Penggeledahan atas dugaan kasus makar yang ditujukan kepada Firza Hussein. Oke. Nah, terus kemudian tadi jam 11 setelah digeledah sempat dilakukan penggeledahan gitu? Kenapa? Sempat dilakukan penggeledahan? Iya, sempat digeledah, ada beberapa tempat digeledah, satu kamar dan satu ruangan atas juga nggak ada membawa apa-apa ya. Nggak ada yang ditemukan apa-apa. Saya gini ya Mas, saya agak bingung dengan proses kali ini. Tadi kami mendapatkan surat panggilan sebagai saksi ya. Kami ada buktinya atas tersangka Ibu Rahmawati untuk diperiksa itu hari Kamis. Nah, tiba-tiba surat itu kami terima kemarin sore. Tiba-tiba tadi pagi pihak kepolisian datang untuk menggeledah. Nah, setelah kita izinkan masuk, kita kooperatif. Setelah dia selesai menggeledah, langsung ditunjukkan surat penangkapan terhadap Firza. Ada surat penangkapan ya, Bu? Iya, surat penangkapan atas dugaan makar.
saya juga agak sedikit aneh ya, maksudnya gini, anehnya makar itu kan sudah terjadi di bulan Desember kalau saya nggak salah ya, bulan Desember. Pada saat itu 3 hari apa 1 minggu setelah itu juga rumah dari Ibu Rahmawati dan rekan-rekan lain kan juga digeledah juga ya, kalau saya nggak salah ya. Nah, terus kenapa baru setelah sekarang rumah Firza digeledah? Ya, saya berpikir memang mungkin terkait dengan fitnah yang kemarin mungkin Mas sudah tahu. Itu aja sih. Oke. Tadi Ibu sempat menemani Bu Firza ke... Saya menemani. Saya bingung ditetapkan sebagai tersangka karena untuk menetapkan tersangka seseorang itu kan harus dua bukti. Ini setahu saya ya sebagai orang awam ya. Harus 2 bukti, 2 saksi, sementara kakak saya itu kalau atas dugaan makar ya, kita berbicara atas dugaan makar. Atas dugaan makar itu sendiri pada pemeriksaan kedua itu dia sudah pelepasan. Sudah pelepasan. Jadi waktu penangkapan pertama itu dia kan diperiksa di Makobrimob juga 1 kali 24 jam. Nah, malamnya dia dilepas. Tadi malam itu saya habis gempur Habib, bombardir. Oh, gua hajar benar-benar dia tadi malam. Dari kemarin Kak, minta ampun dia. Oh, saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang, udah kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya bilang. Ya, saya sudah punya firasat tidak enak. Saya bilang, Habib tidak jelas. Oh, dia kaget kan, loh Firza berarti bohong, Firza tidak hapus chat. Oh tidak, saya hapus Dip, saya tidak mau sakit sendiri, kayak gitu. Ada dia janji mau nikah, dia janji mau nikah, dia janji ada semua Kak, saya kirim ke dia. Stres.